Oke guys, selamat sore. Ketemu kembali di channel yang cerdas, jernih, jujur dan pemberani. Eh, Podcast saya ini saya peruntukkan bagi siapapun yang menginginkan perubahan, bukan mengarah pada fitnah, dilengkapi dengan data. Jadi kalau yang hanya komentar, ini sebentar lagi pakai oranye atau dan sebagainya itu kayaknya nggak butuh seperti itu ya, karena negara ini sudah mulai berproses ya. Polisi juga tidak gegabah dan seterusnya. Nah, saya semalam itu bertelepon dengan Eko Sulistyo. Ini bukan orang sembarang ya, mantan komisaris PLN, mantan ketua KPUD Surakarta, dan yang pasti ini orang dekat Pak Jokowi. Dulu pernah menjabat sebagai Deputi 5 ya di kantor kepresidenan. Nah, yang ingin saya katakan, Eko Sulistyo ini sama-sama aktivis dengan saya, cuman saya 2 tahun lebih tua di UNS ya. Saya dari Fakultas Hukum, dia Sejarah Indonesia ya. Nah, saya ingin sampaikan, semalam saya telepon lebih kurang 8:10 atau 20 lebih 10. Yang intinya pertanyaan saya mengatakan, pada saat Pak Jokowi mendaftar itu pakai ijazah apa dan diverifikasi apa enggak. Dia mengatakan, ya ada dokter Andes, ada insinyur. Tapi memang tugas saya tidak memverifikasi. Tugas saya itu hanya memeriksa apakah persyaratan itu syarat administrasi terpenuhi. Nah, saya tanya lagi, apa syarat administrasi? Syarat administrasinya adalah cukup dengan melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir. Jadi tidak pernah dicek. Ya, di KPU tidak pernah dicek. Bahkan saya juga tanya kepada Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, ya, rekan saya sahabatnya Suharsono juga memang tidak diverifikasi, ya. Dan saya tanya lagi kepada siapa? Kepada Pak Efek Rudi Hadiatmo, yang notabene adalah ketua DPC-PD, juga mengatakan dia tidak tahu persyaratan itu karena yang mengurus adalah tim sendiri gitu loh. Artinya bukan PDIP dan arsipnya nggak ada. Tetapi ada yang menarik perbincangan saya dengan rekan Eko Sulistyo. Apa? Dia mengatakan bahwa pada saat itu ada public expose. Nah, artinya sebenarnya kalau seorang sudah jadi pejabat dan selesai, datanya itu tidak perlu disembunyikan, itu menurut Eko Sulistyo. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengatakan, dia tanya apa saya pernah mengirim surat. Sebelum mengajukan gugatan itu kami sudah mengirim surat kepada KPU, Semanam, kepada UGM 2 kali begitu. Jawabannya sama, mereka tidak berhak untuk membuka data itu. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi pengalaman penting Eko Sulistyo yang orang dekat Pak Jokowi itu sudah mengatakan public expose itu artinya data itu boleh. Jadi mestinya tidak perlu berlarut-larut seperti ini ya guys ya. Jadi ini vlog singkat saya sore ini. Besok akan saya susul dengan data-data lain. Misalkan saya mewawancarai wartawan senior Aryono Lestari yang pernah tinggal berdekatan dengan Hari Mulyono ya. Hari Mulyono ini siapa nanti akan kita sampaikan. Salam akal waras, tetaplah menjadi orang yang terdidik, orang yang berakal, orang yang merdeka dan berani menyatakan merdeka di negara yang memang harus kita berikan. Salam akal waras, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, banyak sekali kontroversi seputar ijazah Jokowi ini ya. Nah, salah satu yang terakhir adalah pengakuan dari mantan ketua KPU Solo atau Surakarta Eko Sulistyo melalui Dr. Muhammad Taufik yang sedang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum soal ijazah Jokowi baik S1 maupun ijazah SMA-nya. Dan yang menariknya adalah Eko Sulistyo mengatakan bahwa Jokowi
melamar dengan 2 gelar sekaligus, yaitu Doctorandus Insinyur. Makanya Taufik mengatakan Doctorandus Insinyur Jokowi. Pertanyaannya adalah, mana yang benar dari gelar ini? Maka 3 kemungkinannya. Dua-duanya benar, memang Jokowi mendapatkan gelar Doctorandus dan Insinyur. Yang kedua, dua-duanya salah, baik gelar Insinyur maupun Doctorandusnya itu fake, atau salah satu yang benar, baik Insinyurnya yang benar, Doctorandusnya keliru, atau sebaliknya. Tetapi dari semua itu yang absah kan harusnya dua-duanya benar, tapi rasanya tidak mungkin dua-duanya benar karena 2 gelar itu tidak pernah dipakai secara bersamaan. Misalnya Doctorandus Insinyur Joko Widodo, tidak ada. Adanya Doctorandus Joko Widodo atau Insinyur Joko Widodo. Doctorandus Joko Widodo itu paling tidak ketika mengunjungi Sritek, ya, Sritek Steel. Di situ disebutkan gelar Doctorandus Joko Widodo. Kemudian saudara sekalian, coba kita bacakan. Ini ada tulisan menarik dari seorang dosen atau peneliti dari Leiden University, orang Indonesia namanya Suryadi, mengenai gelar akademik ini. Kita saksikan dengan sungguh-sungguh ya, untuk kemudian nanti mengambil kesimpulan. Ada gambarnya ini. 27 April 2025. Oke, hari ini ya. Kunjungan Wali Kota Solo ke PT Sritek Sukoharjo Bapak Doctorandus Joko Widodo Sukoharjo 20 September 2006. 20 September 2006 ya. Oke. Yang 27 April tadi tulisan ini. Menyigi gelar akademik Doctorandus dan Insinyur Jokowi. Doctorandus dan Insinyurnya kutip 1 ya, oleh Suryadi Leiden University. Oke. Sebagaimana sudah diketahui umum melalui berbagai postingan tentang Jokowi di medsos saat menjabat sebagai Wali Kota Solo 2005-2012, mantan Presiden Indonesia ke-7 itu memakai gelar akademik Doctorandus. Dalam gelar Doctorandus Jokowi itu antara lain terlihat di caption berita media ketika Wali Kota Solo itu berkunjung ke pabrik tekstil Sritek di Sukoharjo pada 20 September 2006. Bagaimana terlihat di foto ya. Gelar Doctorandus Jokowi itu diketahui umum selama dia berkampanye menjadi Wali Kota Solo, dan gelar itu sering dilekatkan pada caption berita pers mengenai dirinya selama ia menjabat sebagai Wali Kota Solo. Sampai akhir masa jabatannya sebagai Wali Kota Solo, Jokowi masih memakai gelar Doctorandus. Namun gelar itu berubah menjadi Insinyur ketika dia mencalonkan diri dan kemudian terpilih menjadi Wali Kota Jakarta, dan setelah itu terpilih pula menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7 selama 2 periode 2014-2024. Perubahan gelar akademik Jokowi ini dapat dilacak melalui berbagai media massa yang terbit di Jawa dan di Ibu Kota Republik Indonesia Jakarta dalam periode 2005 sampai 2024. Berbagai ulasan dari banyak pihak di Indonesia soal perubahan gelar akademik Jokowi ini dapat diikuti melalui berbagai platform media sosial. Namun ada hal-hal yang tampaknya belum dibahas oleh karenanya menjadi fokus perhatian saya dalam tulisan ini. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut, kursif oleh penulis ya. 1. Apakah gelar akademik Doctorandus dan Insinyur yang dengan bangga letakkan Jokowi di depan namanya berasal dari bidang ilmu yang sama? 2. Apakah gelar akademik Doctorandus dan Insinyur yang dengan bangga dilekatkan Jokowi pada namanya berasal dari bidang ilmu yang berbeda? 3. Apakah kedua gelar itu Doctorandus dan Insinyur diperoleh dari satu jurusan opleiding dalam lingkungan fakultas tertentu di universitas tertentu? 4. Apakah kedua gelar itu Doctorandus dan Insinyur diperoleh dari 2 jurusan opleiding yang berbeda dalam lingkungan fakultas tertentu di universitas tertentu? 5. Apakah gelar akademik Doctorandus dan Insinyur yang dengan bangga diletakkan oleh Jokowi di depan namanya diperolehnya jika memang benar dari universitas yang berbeda? Oke.
Pada tahun 80-an, saat Jokowi mengaku kuliah dan berhasil menamatkan kuliahnya di UGM, bahkan sampai 90-an, gelar doktorandes dan insinyur yang merupakan warisan dari sistem akademik zaman kolonial masih biasa dipakai untuk bidang banyak ilmu yang dipelajari di tingkat universitas di Indonesia. Namun gelar doktorandes untuk laki-laki dan doktoranda untuk wanita biasa dilekatkan pada nama lulusan universitas yang mengambil bidang ilmu sosial dan humaniora. Juga beberapa bidang ilmu eksakta. Ya. Akan tetapi gelar ini tidak pernah digunakan untuk mereka yang lulus ilmu pertanian dan kehutanan. Kalau nggak salah Budi Gunadi Sadikin itu jurusan fisika nuklir itu gelarnya bukan insinyur tetapi gelarnya doktorandes. Sebagaimana sudah sama diketahui, Fakultas Kehutanan UGM semula merupakan bagian dari Fakultas Pertanian dan Kehutanan sejak 1952-53, tapi kemudian dipecah sehingga Fakultas Kehutanan berdiri sendiri secara resmi pada 17 Agustus 1963. Lulusannya diberi gelar insinyur, ya, insinyur. Kelima, pertanyaan di atas tentu menarik untuk diselidiki lebih lanjut, ya, artinya banyak pertanyaan yang muncul seputar ijazah Insinyur Jokowi. Oke, saya kebatuk ya, minum dulu. Jokowi yang diakui oleh UGM sebagai produk Fakultas Kehutanannya dari jurusan Teknologi Kayu, fakultas itu yang misterius. Penyelidikan lebih lanjut dapat dilakukan yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Sobat era sekalian, Suryadi ini pula yang mengatakan tidak ada jurusan teknologi kayu di Universitas Gajah Mada, ya. Kemudian logikanya, jika Jokowi memang lulus dari Fakultas Kehutanan UGM dengan gelar insinyur, maka gelar doktorandes yang dia pakai sebelumnya ketika masih menjadi wali kota Solo sangat mungkin berasal dari bidang studi lain, dari UGM atau dari universitas lain. Oleh karena itu perlu diselidiki lebih jauh apakah pemberian kedua gelar akademik itu kepada Jokowi melibatkan satu jurusan, satu fakultas, dan satu universitas yang sama UGM saja, atau pekerjaan sistematis tapi berbau kepalsuan melibatkan lebih dari satu institusi perguruan tinggi. Oleh karena itu para insan akademik dan intelektual Indonesia yang masih peduli dengan kejujuran akademik masih berkomitmen menjaga marwah martabat institusi perguruan tinggi akademik Indonesia perlu bahu-membahu mengungkapkan berbagai kejanggalan yang menyangkut gelar-gelar akademik Jokowi ini. Ini sekaligus usaha untuk membentengi dunia akademik Indonesia dari pengkuyok-kuyoan yang dilakukan dengan semena-mena oleh kekuasaan politik yang arogan dan kebablasan. Salah satu cara ke arah pengungkapan gelar doktorandes Jokowi ini adalah melakukan penyelidikan terhadap arsip Komisi Pemilihan Umum KPU Solo 2005. Melalui mana diharapkan dapat diperoleh informasi universitas apa yang telah memberikan gelar doktorandes kepada Jokowi. Kiranya hal ini perlu dilakukan sesegera mungkin mengingat ada kesan upaya penghapusan jejak Jokowi oleh otoritas-otoritas yang terkait dan terlibat dalam pencalonannya sebagai pejabat publik seiring dengan viralnya kasus ijazah Jokowi ini. Sebagaimana sudah diberitakan secara luas, CV Jokowi untuk pencalonannya sebagai Presiden Indonesia 2019 konon sudah tidak ditemukan lagi di situs KPU. Indikasi-indikasi yang menunjukkan adanya upaya penghilangan arsip-arsip yang terkait dengan pencalonan Jokowi sebagai Presiden RI mengilatkan adanya sesuatu yang tak beres dalam lembaga KPU. Oleh karena itu kiranya baik jika diselidiki pula arsip-arsip yang terkait dengan pencalonan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo sebelum arsip-arsip Jokowi di kedua lembaga KPU ini dikhawatirkan akan hilang pula. Semoga para kaum intelektual akademisi Indonesia terus bahu-membahu menjaga marwah dunia akademik di Republik ini. Leiden 26 April 2025, Dr. Suryadi, Leiden University, penjunjung tinggi kejujuran dan kebebasan akademik. Begitu sobat era sekalian ya. Jadi saudara sekalian, dulu biasa yang namanya insinyur dan doktorandes itu diberikan. Jadi kalau doktorandes untuk bidang
sosial, tapi bidang eksakta tertentu juga memberikan gelar Dr. Andes. Seperti konon katanya Budi Gunadi Sadikin itu di ITB tidak bergelar insinyur. Karena dia fisika nuklir, dia diberikan gelar Dr. Andes bukan insinyur. Jadi sebenarnya insinyur itu diberikan kepada ilmu-ilmu yang terapan kalau tidak salah ya. Nah insinyur itu engineer ya. Dan untuk kehutanan itu memang gelarnya insinyur atau pertanian dan tidak pernah menggunakan gelar Dr. Andes. Begitu sobat RH sekalian ya. Jadi pengakuan Eko Sulistyo itu ya luar biasa juga. Karena ini bentuk atau informasi baru yang perlu didalami. Jadi kalau saya mengusulkan tidak hanya soal ijazah yang harus diselidiki dari Jokowi ini, tetapi latar belakang komprehensif dari yang bersangkutan. Karena soal orang tua saja misalnya versi Bambang Tri berbeda. Bambang Tri mengatakan orang tua Jokowi namanya Heru Purnomo, ibunya Yap Mehwa. Sementara yang kita pahami selama ini adalah Noto Miharjo dan Sujatmi ya. Ya, sementara kita sendiri tidak pernah melihat Jokowi ke makam orang tuanya, itu nggak pernah ya, tidak pernah disorot. Ada nggak makam orang tuanya yang pernah dikunjungi Jokowi untuk nyekar dan lain sebagainya? Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian terkait dengan hal ini. Kemudian mana projo dan buzzer-buzzer piaraan Jokowi kok rungkat dan tuli? Coba lapor pada Mabespol tuh yang bilang ijazah Jokowi produk pasar pramuka. Setelah Marcella, oke. Aduh nanti gimana membuktikan yang Dr. Andes yang insinyur saja sulit. Ya yang Dr. Andes ya tinggal tergantung dia akui apa tidak. Kalau dia akui ya tinggal dia ngomong dari universitas mana lalu dicek ke universitasnya. Kalau UGM melindungi tapi universitas itu belum tentu melindungi ya. Masalah ijazah palsu ex-presiden ini dianggap penting tidak kalau begitu? Kok diam saja ngaku tahu fakta tempatnya dah kebakar. Apa maksudnya kita harus percaya? Nenek-nenek termul muka horor gimana tuh yang bilang pasar pramuka itu pasar burung doang. Kemudian apalagi nih ya. Orang tinggal pesan mau gelar apa saja seenaknya dewe. Kemudian siarkan terus jangan kendor tuh lihat mukanya udah oke, nggak boleh menghina ya. Saya termasuk nggak mau menghina. Alumni UGM Fakultas Kehutanan Cabang Matraman. Jadi gini, yang saya tidak mau menghina itu adalah yang terkait dengan fisik ya, suku, agama, ras, antar golongan. Fisik itu nggak boleh. Tapi kalau perilaku ya itulah pusat kritik kita ya. Jadi kalau misalnya memiliki ijazah palsu itu bukan menghina dalam pengertian yang gifted, tetapi itu perilaku, itu kelakuan. Kita bilang dia koruptor itu kelakuan ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang merupakan rahmat Tuhan, gifted, sesuatu yang tidak bisa kita elakkan lagi karena diberikan oleh Yang Maha Kuasa, mana yang kelakuan. Nah, kelakuan itulah yang kita persoalkan, bro. Bukan sesuatu yang sudah gifted. Kalau gifted ya terserah saja, tetapi kalau kelakuan beda lagi ya. Ya sekarang bisa disematkan Dr. Andes alias di rumah saja. Oke. Lihat berita Pak Anies Baswedan berkunjung ke tempat lokasi KKN-nya ketika masih masa kuliah di UGM dong. Real menyala. Ya saya pun bisa tapi saya agak lupa tempatnya di mana ya. Yang jelas di daerah Purworejo tempatnya Ganjar itu ya. Begitu saja saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sudah azan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Ciao.